Lanjut ke part 3 untuk review mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di part ketiga ini, di awal video kita akan mereview lagi dari part 1 dan part 2, dimana yang pertama yaitu ada tujuan SKB. Tujuan SKB antara lain menghindari rugi. Tentu ya harus menghindari rugi, namanya wirausahawan. Kemudian juga harus memaksimalkan profit. Nah, ini yang paling penting karena yang dicari dalam bisnis ya tentunya profit gitu. Kemudian juga evaluasi aspek-aspek yang harus diperhatikan gitu. Aspek-aspek yang tadi ada 7 yang sebelumnya kita bahas di video part kedua itu juga harus diperhatikan tentunya. Kemudian kita juga harus mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan. Nah, dari SKB ini kita jadi mengetahui faktor-faktor apa sih yang nanti mempengaruhi keberhasilan bisnis kita. Nah, ini harus diperhatikan ini karena ini kuncinya, maksudnya tujuan utamanya gitu. Kemudian juga sarana prasarana yang dibutuhkan pada saat nanti produksi juga akan dibahas di SKB. Jadi memberikan visualisasi atau gambaran ketika kita akan memulai bisnis. Ini adalah kita jadi bisa tahu sarana dan prasarana apa aja yang harus disiapkan gitu. Kemudian juga kita bisa tahu dari SKB ini dampak-dampak yang akan terjadi dari bisnis kita. Nah, dampak-dampak ini bisa jadi dampaknya ini bisa ke sosial, budaya, lingkungan, atau bahkan manusia mungkin ke masyarakat gitu. Kemudian kita juga bisa tahu biaya yang harus disediakan untuk bisnis kita ini dari si SKB ini. Kemudian yang berikutnya, setelah mengetahui tujuan SKB, kita juga akan mereview mengenai siapa yang membutuhkan studi SKB ini. Yang pertama tentu saja wirausaha, tadi sudah dibahas di video part pertama dan kedua. Kemudian juga ada investor atau penyokong dana. Kemudian ada masyarakat dan pemerintah yang berkaitan dengan analisis mengenai dampak lingkungan. Kemudian berikutnya ada penyebab kegagalan SKB. Nah, ini kita juga harus tahu sebagai wirausahawan, kita harus tahu kenapa SKB kita bisa gagal gitu. Yang pertama adalah data yang tidak lengkap. Nah, kita harus perhatikan data yang kita pakai ini harus lengkap, kemudian juga harus teliti, jangan sampai salah perhitungan dan nanti akhirnya jadi salah pelaksanaan. Karena data dan informasi ini merupakan bagian yang paling penting, merupakan komoditas yang paling mahal nantinya, karena data dan informasi ini susah didapat dan sifatnya benar-benar susah dicari dan rahasia biasanya gitu ya, pasti ya gitu. Karena data kan carinya benar-benar butuh effort gitu. Kemudian kita juga harus memperhatikan dalam penyebab kegagalan SKB, yaitu salah pelaksanaan. Pada saat pelaksanaannya kita salah dari apa yang seharusnya sudah ditentukan. Kemudian juga ketidaksesuaian kondisi lingkungan ini juga berpengaruh. Bahkan yang terakhir, penyebab kegagalan ini bisa disebabkan karena kesengajaan, meskipun pada umumnya sih tidak terjadi ya karena kesengajaan, ya mana mungkin gitu orang mau cari untung masa sengaja rugi gitu. Kemudian ini juga kita harus tahu yang berikutnya, yang ketiga, kita akan review mengenai keberhasilan studi kelayakan bisnis. Nah, apa aja ini kebalikan dari yang tadi sebelumnya kegagalan. Yang pertama, kita harus memastikan kelengkapan data kita. Kelengkapan data ini juga harus benar-benar harus diperhatikan karena tadi data dan informasi merupakan kunci utama dari keberhasilan bisnis kita, SKB kita ini. Kemudian kita juga harus menyiapkan konsultan atau tenaga ahli yang handal, yang ahli, supaya dana yang sudah dikeluarkan untuk si SKB memulai bisnis ini tidak sia-sia gitu. Kemudian kita juga harus menggunakan metode yang tepat dan terukur. Nah, ini yang paling penting karena dari semua review aspek-aspek yang mempengaruhi bisnis kita harus menentukan alternatif yang paling tepat dan bisa diukur. Kemudian kita juga akan mereview mengenai intensitas SKB. Nah, ini juga dibahas di video sebelumnya. Intensitas SKB maksudnya adalah kedalaman si SKB ini harus dilakukan pada saat kita akan memulai rencana bisnis. Nah, ini ada 3 faktor seperti yang tadi disebutkan. Yang pertama adalah besarnya modal. Semakin besarnya modal yang dikeluarkan oleh seorang wirausaha, sudah pasti akan semakin intens si SKB ini dilakukan. Kemudian juga ada tingkat ketidakpastian. Nah, ini semakin tingkat ketidakpastiannya tinggi, resikonya juga semakin tinggi, maka semakin intens juga SKB ini dilakukan. Yang ketiga adalah kompleksitas elemen-elemen atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi
studi kelayakan bisnis yang dilakukan. Nah, kalau semuanya semakin besar, dalam artian besarnya modal juga semakin besar, resikonya juga semakin besar, dan elemen-elemen yang mempengaruhi juga semakin besar, maka intensitas SKB ini akan dilakukan semakin mendalam. Dan ini pula yang menjadi tantangan tersendiri buat teman-teman sekalian yang akan menjadi wirausaha, sehingga bisa mempersiapkan diri dengan baik gitu. Dan jangan lupa yang seperti yang dibahas di sebelumnya, high risk high return itu harus diperhatikan juga. Jadi jangan sampai ragu-ragu dan jangan sampai juga salah ambil keputusan gitu, supaya dapat keuntungan yang tinggi dan juga pengeluarannya tetap bisa dikontrol gitu. Kemudian setelah intensitas SKB, kita akan mereview tentang desain SKB. Nah, ini ada identifikasi, kemudian perumusan, penilaian, pemilihan, dan yang terakhir implementasi. Ya, ini juga sudah dibahas di part 1 dan part 2, nanti bisa di flashback. Kemudian tahapan SKB ini akan kita review juga. Yang pertama ada pengumpulan data. Nah, data ini kita kumpulkan nih dari berbagai sumber yang relevan tentunya. Datanya juga harus kredibilitas atau bisa dipercaya gitu. Jangan semua data diambil. Kemudian kita juga harus mengolah data dengan tepat dan terukur. Kemudian juga ada analisis. Nah, analisisnya juga harus dilakukan dengan baik, ya, harus diperhatikan. Dan yang terakhir ada rekomendasi. Nah, rekomendasi ini diambil dari analisis sebelumnya, karena analisis sebelumnya menghasilkan alternatif yang akan menentukan bisnis kita ini layak atau tidak gitu. Jadi sehingga bisnis kita ini bisa ditentukan go or no go, mau lanjut atau enggak nih gitu. Kalau misalkan nggak layak, kita bisa balik lagi ke proses yang pertama, yaitu pengumpulan data gitu. Kita review lagi kenapa sih kita bisa sampai ke no go. Berarti kita harus kumpulkan data ulang yang tentunya datanya harus diperhatikan lagi ya. Kemudian kita juga akan membahas mengenai aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Aspeknya ini ada 7 ya, sebelumnya juga sudah dibahas. Banyaknya aspek yang harus diperhatikan dalam SKB ini tergantung jenis dan ukuran perusahaan atau bisnis yang akan kita laksanakan gitu. Aspek yang pertama yaitu aspek pemasaran. Nah, aspek pemasaran kita harus perhatikan jumlah si demand dan supply, juga harga dan program pemasaran, serta PLC atau product life cycle dan forecast dari sales yang akan kita lakukan gitu ya. Semuanya harus diperhatikan dengan baik supaya nanti aspek-aspek ini tidak mengganggu kelancaran bisnis kita. Kemudian yang kedua adalah aspek teknis. Nah, aspek teknis ini merupakan aspek produksi juga. Kita udah bahas juga di aspek kedua. Kayak tadi ada layout produksi, jumlah tenaga kerja, sarana dan prasarana. Pokoknya segala macam ini sudah dibahas juga. Kemudian ada aspek manajemen. Aspek manajemen juga kita sudah bahas. Dari mulai owningnya siapa, kemudian siapa yang akan memanage perusahaan kita, apakah kita pakai dari luar atau kita manage sendiri, seperti itu. Kemudian ada juga yang keempat, aspek hukum. Nah, aspek hukum ini juga harus diperhatikan, yaitu perusahaan kita ini mau kayak gimana sih badan hukumnya. Bisa jadi perorangan, firma, CV atau Commanditeur Finance Cap, atau PT perseroan terbatas gitu. Atau ada juga perusahaan pemerintah, kan bisa jadi juga gitu. Nah, ini aspek-aspek hukum juga berkaitan dengan legalitas atau perizinan dan regulitas dari pemerintah yang harus kita patuhi sebagai wirausahawan gitu. Jadi supaya kedepannya nanti usaha kita nggak ada kendala gitu. Jangan sampai nanti usaha kita ditutup atau bahkan nanti kita malah dituntut ke pengadilan karena tidak memenuhi izin-izin yang seharusnya dipatuhi oleh seorang wirausahawan gitu. Kemudian yang kelima juga ada aspek sosial dan ekonomi. Nah, ini juga kita harus perhatikan, terutama dari sisi devisa negara, terus kemudian kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, kemudian dampak dari industri lain dan kepada masyarakat juga kita harus perhatikan. Kemudian yang keenam ada aspek lingkungan. Nah, ini yang paling penting nih, karena ini berkaitan dengan masyarakat dan pemerintah. Terutama yang harus kita perhatikan terkait dengan lingkungan yaitu fisika, kemudian kimia, itu terkait juga dengan iklim. Kemudian fisika kimia ini terkait juga dengan tanah, air, kemudian udara, terus juga laut. Kemudian bahkan juga kita harus perhatikan manusia, karena bisa berimpact juga bisnis kita ini, mungkin bisa berimpact ke manusia, kesehatan manusia tentunya. Kemudian kita juga harus perhatikan biologi, flora dan fauna. Kita juga harus perhatikan
sosialnya juga, tentang demografi, tentang kependudukan gitu, dan juga terakhir tentang ekonomi dan budaya serta kesehatan. Ini semuanya berkaitan. Jadi sebagai seorang wirausahawan yang baik, keseluruhan aspek ini harus kita perhatikan supaya nanti dari analisis aspek ini kita bisa menghasilkan alternatif-alternatif yang paling tepat dan paling baik yang bisa kita lakukan untuk rencana bisnis kita nanti implementasinya seperti apa gitu. Setelah di awal tadi kita sudah review, berikutnya kita akan mulai masuk ke analisis aspek hukum, di mana ini adalah pembahasan aspek yang ke-6. Pertama kita akan coba review mengenai tujuan dari analisis aspek hukum ini. Yang pertama yaitu analisis, tentunya analisis keabsahan dan aslinya dokumen usaha. Ya jangan sampai nanti kita udah susah-susah, udah keluar biaya, ternyata biaya dokumen yang kita lengkapin ini untuk usaha ini nggak absah atau nggak lengkap gitu. Makanya kita harus pakai jasa konsultan yang terbaik gitu untuk hasil yang maksimal. Kemudian juga kita harus untuk mengenai analisis aspek hukum ini, tujuannya menghindari masalah kurang lengkapnya izin usaha gitu. Nah makanya kita pakai konsultan supaya semuanya itu benar-benar lengkap, dan karena kan konsultan tahu betul ya regulasi pemerintah ini seperti apa. Kalau kita kan wirausaha kurang tahu ya pasal-pasal dan perundangan yang berlaku gitu. Makanya kita harus pakai konsultan yang baik. Kemudian si aspek hukum ini tujuannya untuk menghindari kita nih dari kurangnya dokumen kita, izin-izin usaha kita. Jangan sampai nanti wirausahawan ini karena kurangnya izin usahanya bisa ditutup atau bahkan nanti malah dituntut ke pengadilan. Kemudian dokumen-dokumen juga harus diperhatikan dalam analisis aspek hukum, seperti yang tadi dibahas, badan hukumnya seperti apa, tentukan dulu apakah perusahaan perseorangan, CV dan lain-lain atau PT. Kemudian kita juga harus lengkapi TDP atau tanda daftar perusahaan. Kemudian lengkapi juga NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Berikutnya kita juga harus punya surat izin usaha, kemudian juga harus ada izin domisili, ada juga izin mendirikan bangunan atau IMB, dan ada juga bukti diri serta serta izin-izin yang lain. Ini juga harus diperhatikan ya, karena ini penting betul untuk seorang wirausahawan dalam pendirian perusahaan. Kemudian dalam analisis aspek usaha kita juga akan membahas jenis-jenis badan usaha. Ini juga sudah dibahas sebelumnya, bisa jadi perseorangan, firma, kommanditur finance cap atau CV, dan terakhir bisa perseroan terbatas ataupun perusahaan negara. Kemudian aspek yang ke-8 ada analisis aspek pasar. Nah kita juga akan bahas secara terperinci, yaitu pertama mengenai permasalahan. Permasalahan dalam analisis pasar yaitu market potensial yang tersedia di masa yang akan datang. Market yang dapat diserap itu berapa. Kita juga harus bisa visioner melihat market yang dapat diserap oleh kita ini berapa sih nanti oleh bisnis kita ini. Kemudian jadi dengan mengetahui itu kita dapat menentukan strategi dan marketing yang tepat gitu untuk mencapai jumlah produk yang dapat kita pasarkan gitu, yang dapat kita serap di pasar tersebut. Kemudian data dan informasi. Nah ini yang paling penting, yang tadi juga kita bahas, bahwa data dan informasi ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan mahal. Kemudian kita harus perhatikan dalam data dan informasi yaitu kecenderungan konsumsi masa lalu dan variabel pengaruh data menggunakan data histori. Nah ini karena kita menggunakan data masa lalu atau data histori, ini juga kita harus perhatikan ya, ini semuanya terkait dengan perilaku pembelian dari konsumen gitu. Semuanya harus diperhatikan. Kemudian penawaran produk sejenis di masa lalu dan masa sekarang, ini juga harus diperhatikan apa sih bedanya dari produk yang masa lalu yang udah kita harus perhatikan apa sih bedanya, apa sih inovasi yang sudah dilakukan. Kemudian juga kita harus perhatikan impor dan ekspor, kemudian struktur persaingan, tingkah laku dan motivasi kebiasaan serta preferensi dari si konsumen kita. Ya ini juga harus perhatikan ya, struktur persaingan, jangan sampai kita pilih pasar yang banyak leader bisnisnya atau follower, jadi kita nggak kebagian sama sekali gitu. Lebih aman sih kita ambil ceruk pasar seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian kita dalam analisis pasar ini juga harus perhatikan sumber data. Sumber data ini bisa didapat dari laporan sensus penduduk atau laporan statistik, bisa dapat dari e-book juga. Kemudian kita harus perhatikan evaluasi sekunder data yang diterbitkan orang lain. Nah data sekunder ini
merupakan data yang diterbitkan orang lain, maksudnya tidak kita cari sendiri. Jadi kita ngambil data dari apa yang sudah dikumpulkan orang lain. Nah, pertama kita harus perhatikan dulu siapa yang sudah menggali dan apa tujuannya gitu. Jangan sampai nanti kita mengcopy data tersebut tanpa tahu apa sih sebenarnya historinya dulu diapain sih ini data gitu. Kemudian juga kita harus tahu kapan data ini digali dan kapan juga terakhir dipublikasi. Kadang ada data yang senjang waktunya cukup lama gitu, dari mulai proses digali sampai dengan dipublikasi bisa takes time gitu. Kemudian juga kita harus tahu kesesuaian dan pengertian yang digunakan ya, ini juga saya perhatikan juga ya. Kemudian kita juga harus perhatikan proporsi sampel dan populasi. Nah, maksudnya dalam arti di sini adalah jangan sampai sampel dan populasi yang kita pakai dalam data ini jadi generalize. Over generalize di sini maksudnya kita kesalahan mengeneralisasi data gitu. Jadi semua data dianggap sama padahal padahal belum tentu sama gitu. Jadi kita harus teliti di sini. Kemudian kita juga harus perhatikan validasi, metodologi dan pengumpulan datanya gitu. Oke, berikutnya dalam analisis pasar ini kita juga akan membahas mengenai pengertian pasar.